Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul sayyidil awalina wal akhirin wa sahibus syafaat syafaatullah lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Selamat menjalankan ibadah puasa, sehat dan bahagia selalu. Kamu hampir semua pandangan tertuju ke arah Hana yang malah memasang wajah polosnya. Ucapan refleks dosen muda itu sontak membuat pertanyaan huru-hara di benak siapa saja yang mendengarnya. Adul menyenggol lengan Hana yang masih begitu cuek, seolah tanpa beban. Pria yang berada di paling depan ruangan itu pun menggiling cepat, mencoba membuang pikiran buruknya. Kenapa merokok di ruangan kelas? Sudah ada smoking area di luar kan? Hana masih terdiam, namun wajah santainya justru membuat gregetan. Kenapa belum mengumpulkan judul? Teman-temanmu sudah mulai membuat proposal. Hana pun masih cuek dan mengendikan bahunya. Tidak, gila saja, sudah syukur karena Hana mencoba fokus ke nyawa adiknya saat ini. Bilang, akan dikumpulkan malam ini cepet, bisik Jupe, namun masih membuat Hana makin menjadi bahan tontonan saat ini. Diusahakan, jawab Hana, makin membuat kesal. Gadis itu pun kembali duduk lalu mengecek ponselnya dengan sebuah pesan berita berantai yang membuatnya dan ketiga temannya terjingkat bersamaan. Tamara, dia ada di sini nak, pekik Jupe, auto membuat Hana terbakar kepalanya. Brengsek. Situasi ruangan kelas yang baru reda sekian detik mendadak kembali ricuh saat Hana tiba-tiba merangsek keluar. Gadis itu bahkan sampai melompati satu kursi agar langkahnya bisa cepat sampai di bibir pintu. Mahasiswa lain yang sedang konsul tugas akhir kini ikut berhamburan keluar. Pak dosen, panggil Keira yang menahan asdos muda itu sejenak. Maaf, dengan Bapak siapa? Ini judul milik Hana, siap diajukan. Rama, setelah ini saya cek, itu mereka ada apa? Belum juga Keira menjelaskan, Rama pun ikut beringsut keluar mengejar ke arah mana para mahasiswa itu pergi. Hana yang sudah terbiasa berlari dari kenyataan itu mendapatkan sosok Tamara, mahasiswi tingkat akhir seperti dirinya. Berbeda jurusan dan dianggapnya menjadi yang paling bertanggung jawab atas keruwetan di dalam hidupnya. Kena loh, pekik Tamara melengking keras begitu merasakan lehernya hampir patah. Hana tak ingin melepaskan gadis itu lagi hingga ia pun meminting tubuh Tamara dengan melingkarkan satu lengannya ke leher lalu menyeretnya mundur. Aduh, tanganku, jerit Tamara, malah membuat mahasiswa lainnya melingkari mereka dan bersorai seru. Sementara Adul dan Jupe kini berjaga di posisi paling dekat dengan mereka. Mau gue patahin tangan lo sekalian, Jelasin ke media kalau lo yang jadi simpenan, bukan gue. Tamara berusaha melawan, namun Hana pun juga berupaya lebih kuat lagi. Lo sengaja ngumpanin gue ke pria brengsek sampai gue yang jadi sasaran labrak. Aw, tolong, plak. Gak usah playing victim, bentak Hana refleks menampar wajah Tamara. Saking kesalnya ia juga harus kehilangan pekerjaan di bar sejak malam itu. Bukannya menengahi, para mahasiswa justru bertepuk tangan dan berseru girang, seolah tengah mendapatkan hiburan di hari puasa mereka. Stop, dua dosen pun datang, termasuk Rama yang ikut menyudahi kericuhan ini. Hana dan Tamara sama-sama dibawa ke ruangan dosen untuk diadili. Namun Tamara yang kadung mendapatkan tamparan keras dari Hana kini menyerang dengan cara berbeda. Di hadapan para dosen yang mengadili mereka, Hana pun tidak mungkin membuka jati diri kalau saat malam ia mengambil pekerjaan sampingan sebagai pekerja bar. Zulfarhana, jangan-jangan wajah kamu yang ada di berita ramai akhir-akhir ini. Hana terkesiap, lalu sekian detik tergeragap sendiri pun dengan Rama yang kembali menatap lekat wajahnya dengan keyakinan bulat kalau gadis itu yang memang dijumpainya 2 hari lalu. Dia lupa denganku, bagaimana bisa? Batin Rama menebak kalau Hana hanya berpura tidak mengenalinya, agar posisinya bisa tetap aman di kampus ini. Tinggal 1 semester lagi, bisa di drop out dirinya dari kampus ini jika fitnah ini terus dibiarkan. Bisa sia-sia perjuangannya untuk kuliah dengan mengumpulkan hasil keringat sampai berdarah-darah. Pandangan Hana melirik tajam ke arah Tamara yang pandai berakting. Silakan dicek lewat jalur apa saja kalau memang saya dituduh terlibat, ucap Hana kini terlanjur menerima sanksi lain. Atas perbuatannya hari ini, tak ada yang bisa dilakukan teman-temannya saat Hana sudah disanksi seperti ini.
Kalian awasi sandal satu ini. Dia udah bicara ngawur di depan dosen. Kalau urusan si Kipli beres, gue jabanin lagi dia, ucap Hana pada ketiga temannya yang mengangguk paham. Sedikit mengesampingkan urusan kuliahnya, sore ini Hana harus segera kembali ke ruang rumah sakit untuk menemani ibunya. Gadis itu melepas jaketnya lalu berjalan lemas, membiarkan permukaan kulitnya, pundak dan dadanya yang terbuka merasakan angin segar, sambil kembali menghisap rokok. Sudah sampai sore, belum sebutir nasi pun masuk ke lambungnya. Zulfarhana, tunggu. Sebuah panggilan membuat langkahnya terpaksa terhenti di koridor menuju ke pintu samping arah keluar kampus ini. Astagfirullah, jadi kamu benar wanita yang begitu berani malam itu? Hah? Hana mengernyit bingung, sampai kemudian ia baru teringat sesuatu. Saking penuhnya otak Hana saat ini. Wah, Hana menyisir penampilan pria dengan kacamatanya yang membuat Hana memang tidak mengenalinya lagi. Demi Neptunus, kesiolan apalagi ini, gumamnya kini menelan ludah karena baru teringat pula kalau ia pernah dengan tidak sopan mencium pria secara paksa, dan pria itu tak lain adalah asdosnya sendiri. Sudah tahu mau puasa, kamu malah jadi wanita malam. Ramai sampai geleng kepala melihat Hana yang tak berhenti menghisap rokok meski ada di hadapannya. Memangnya tidak puasa kamu? Puasa? Apa itu puasa? Jawab Hana dengan bertanya balik, begitu cuek seolah tanpa beban. Apa agamamu? Tutup tubuhmu dengan pakaian yang benar, sentak Rama tak berhenti istighfar. Karena saat ini Hana hanya mengenakan atasan crop top tanpa lengan. Ibu saya wanita penghibur, mana punya saya agama. Hana berhasil membuat Rama tergelak sangat kaget. Gadis itu pun sekali membungkukkan tubuhnya untuk berbalik pergi. Kehidupan macam apa yang kamu jalani Hana? Gumam Rama berdecak tak habis pikir. Hana kembali mengenakan jaketnya lalu melangkah pergi. Sedikit tergesa, langkah gadis itu pun terhenti di sebuah tempat. Lebih dulu sedikit ragu namun sudah tidak ada jalan lain lagi. Bisa dibantu mbak? Hana mengeluarkan laptop dan ponsel Androidnya. Cair berapa? Jangan terlalu murah. Laptop ini spek tertinggi. Kartu garansi resmi? Gak bawa, tapi gue jamin ori. Hadiah lomba esai dari Media Nusantara. Tambah HP ini juga. Di depan sebuah outlet reparasi, sekaligus menerima gadai dan jual beli gadget. Nafas Hana berhembus berat. Sang ibu sudah menjual perhiasan simpanannya, giliran Hana yang menjual barang meski entah setelah ini ia harus bagaimana. Sudah berada di rumah sakit, menyeret langkahnya yang berat. Kini Hana memasuki ruang administrasi lebih dulu untuk memberikan jaminan sementara dan sisanya akan dihitung kembali di akhir rawat. Masa nanti. Lemes amat lu, tanya Eda saat putrinya datang membawa sebungkus nasi untuknya. Adik lu bisa dioperasi kan nak? Hana mengangguk tanpa memberikan jawaban lebih. Keesokan harinya Hana tiba-tiba tidak muncul di kampus. Judul skripsi sedang dibantu ajukan oleh Keira, namun Hana sendiri masih sulit dihubungi. Pak Rama, panggil Keira terpaksa menemui pria itu tanpa Hana yang harusnya menghadap sendiri. Maaf Pak, pengajuan judul dan draft proposal atas nama Zulfarhana. Kamu siapanya dia? Kamu sendiri juga mengerjakan punyamu sendiri tapi masih mau sibuk mengerjakan punya orang lain. Bukannya menjawab, Keira malah sibuk memandangi wajah pria muda dengan kacamatanya yang membuat gadis itu tak berkedip. Terbiasa berhadapan dengan dosen tua yang hampir pensiun, Keira kini dibuat mabuk oleh wajah Rama yang tidak seberapa ramah padanya. Mau sampai kapan duduk diam saja? Keira sampai terkesiap. Sampai Rama kini mendorong berkas yang ia ajukan. Semua akan diajukan oleh masing-masing mahasiswa, tidak perlu diwakilkan. Tapi Pak, Hana mungkin ada keperluan, adiknya sakit. Rama yang sudah berdiri di meja dosen Sumitro yang akhir-akhir ini sering sakit, itu kini kembali mundur. Pak, tolong Pak, Hana hanya sedang membagi waktunya saja. Permohonan cutinya ditolak karena sudah terlanjur masuk semester akhir. Sakit apa sampai tidak sempat membuat tugas akhir? Jantung, bawaan dari kecil, Hana itu tulang punggung Pak. Rama kini tertegun, lalu menarik kembali berkas yang Keira sodorkan. Suruh dia menghadap saya. Selepas Keira pergi, Rama jadi berpikir sendiri, menghubungkan dengan kejadian beberapa malam lalu saat Hana tiba-tiba pergi tergesa. Hana kenapa kok nggak bisa dihubungi? Dia dicari Pak Rama, tanya Keira pada Jupe dan Adol. Kei, lu katanya mau ngurus kartu sehat buat adiknya Hana gimana? Kagak bisa, maknya Hana bukan warga Jakarta.
Kalau mau urus kudu ke Depok sono, udah beda provinsi. Tiba-tiba menghilang dan tanpa kabar hingga dicari di rumah pun tidak ada. Ketiganya kini meluncur ke rumah sakit setelah bertanya ke tetangga anehnya. Di sana pun Edah bicara kalau Hana berangkat kuliah pagi ini. Waduh, gawat, si Hana ngilang kemana? Tanya Jupe berbisik. Untung saja mereka belum bicara panjang lebar. Loh, emangnya kalian kagak ketemu Hana di kampus? Tanya Eda balik dengan pandangan heran. Dari rumah kami langsung ke sini, Mak. Jawab Adul sekenanya. Hingga mereka memutuskan segera pergi setelah memberikan uang santunan ke tangan Eda. Buset nih Hana kemana? Gerundel Jupe mulai ketar-ketir. Jangan-jangan dia gelap mata, Dul. Keesokan harinya Hana kembali mangkir dari kampus hingga teman-temannya kembali kesulitan menghubunginya. Padahal ia tengah ditunggu untuk menjelaskan soal tugasnya. Jadwal operasi adiknya sudah ditentukan hari ini. Hana dan sang ibu menunggu di depan ruang operasi yang hanya mendapatkan dua kemungkinan, yakni selamat atau gagal. Tak sanggup membayangkan kemungkinan terburuk yang menimpa adiknya, Hana pun berjalan cepat sejenak meninggalkan sang ibu, hanya untuk menyendiri di salah satu sudut luar rumah sakit. Gadis itu pada akhirnya menangis seorang diri, memikirkan betapa kerasnya kehidupan yang ia jalani. Sekuatnya Hana menghadapi, ia tetaplah seorang gadis yang lemah. Hana duduk menekuk kakinya, menenggelamkan wajahnya hingga memeluk kedua kakinya sendiri, lalu menangis terguncang. Sampai kemudian ada sebuah langkah yang mendekatinya, namun Hana tak bisa langsung menghentikan tangisnya. Ternyata, sepelik ini hidupmu Hana,